Ketua Asfa Foundation Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Syafruddin Kambu MSI menggelar sholat tarawih keluarga besar Asfa Foundation di kediamannya Rabu 12 April 2023. Pada kesempatan spesial milad Pak Syaf tersebut, pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Taseka Kyai Haji Anang Riksa Masyadi MA PhD didaulat untuk memberikan ceramah di hadapan para jamaah. Selain Jenderal Syafruddin dan Kiai Anang, beberapa tokoh nasional nampak hadir dalam acara malam itu, antara lain Ketua Dewan Nazir Wakaf Asfa, Irjen Purnawirawan Haji Mas Guntur Laupe, Sekjen MUI Dr. Haji Amir Syah Tambunan, DPS Lasis Asfa Kyai Haji Dr. Zulkifli Muhadli, MM, Direktur Pemberdayaan Zakat Wakaf Kemenak RI, Haji Tirmidzi Tohor, Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Dr. Haji Imam Ad-Darut Qutni, dan beberapa pimpinan pesantren, para jenderal, saudagar, dan beberapa pengurus Asfa Foundation. Dalam tausiahnya, Kiai Anang menjelaskan perbedaan makna umur dan usia. Beliau menjelaskan bahwa usia dalam bahasa Arab disebut sinun, adapun umur disebut sebagai umrun. Kiai Anang memberikan contoh bahwa ada anak muda, tapi umurnya melampaui usianya karena produktivitasnya dan karyanya yang besar bagi masyarakat. Namun ada pula orang tua tetapi umurnya masih muda karena karyanya baru sedikit di masyarakat. Dalam bahasa Arab itu ada beda antara usia dan umur. Secara kebahasaan keduanya dibedakan. Usia itu dalam bahasa Arab disebut dengan sinnun. Kalau umur itu bahasa Arabnya umrun. Sinnun itu digunakan biasanya untuk merujuk pada usia secara biologis. Jadi kronologi lahir sampai hari ini, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu namanya sinun, usia. Makanya orang Arab itu kalau tanya kam sinuka, berapa usiamu, itu maksudnya berarti 20 tahunkah, 40 tahunkah, 50 tahunkah, 60 tahunkah. Nah, beliau ini sekarang sinnya sinuhu 62 tahun. Kalau umur itu biasanya digunakan untuk menunjuk pada karya. Jadi umur secara produktivitas. Bisa jadi orang usianya muda, tapi umurnya panjang. Kalau dia selama hidupnya punya legacy dan memiliki karya-karya yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan orang setelahnya. Berarti meskipun usianya pendek, tapi umurnya panjang. Atau sebaliknya, ada orang yang secara sinun, secara usia panjang. Mungkin bisa 80 tahun atau 90 tahun. Tetapi kalau dilihat dari umur, karya, produktivitas, legacy yang dia tinggalkan ternyata tidak banyak. Itu artinya usianya panjang, umurnya pendek. Sehingga Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang usia dan baik amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang panjang usia, buruk perbuatannya. Nah, ini korelasi antara usia secara biologis dengan usia secara produktivitas ini mesti harus berjalan secara seiringan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab, sinun itu juga digunakan untuk menunjuk pada pengertian gigi. Jadi kalau gigi kita ini bahasa Arabnya apa? Sinun. Bahasa Arab gigi dengan bahasa Arab usia itu sama.
Kenapa? Ini saya bedah dari sisi kebahasaan. Kenapa? Karena salah satu tanda pertumbuhan adalah gigi. Kita ini bayi lahir nggak punya gigi, lalu kemudian tumbuh gigi, kemudian giginya lepas, kemudian tumbuh lagi, dan nanti seiring usia gigi kita akan lepas satu persatu. Kalau mau melihat kambing itu berapa usianya, dari mana? Gigi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara usia berapa tahun? 63 tahun. Rasulullah hidup di dunia ini lamanya hanya 63 tahun. Wafat di Madinah, dimakamkan di samping Masjid Nabawi, sampai hari ini makamnya kita bisa saksikan. Tapi Rasulullah secara umur berapa tahun? 1400 lebih, Pak. Karena 1444 itu dihitung dari hijrah. Lebih dari itu, tambah lagi 11, tambah 13 lagi. Artinya 1400 lebih Rasulullah itu secara umur masih hidup. Kenapa? Hari ini 1400 tahun kemudian orang masih bisa menghafal kata, kalimat, dan statementnya Rasulullah, seolah-olah Rasulullah masih hidup. Pikiran-pikirannya masih dikaji, gagasan-gagasannya masih diikuti. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, kita semua mengikuti. Apa yang kita lakukan malam ini dengan sholat tarawih, ini gagasan siapa? Ini ide siapa? Ini ajaran siapa? Kita melaksanakan itu niru siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya Rasulullah umurnya panjang, bahkan ila yaumil qiyamah, meskipun secara usia hanya 63 tahun. Di Indonesia kita sebut saja, tentu banyak sekali, tapi saya akan nyebut beberapa contoh. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, secara usia keduanya sudah wafat, tetapi secara umur Kiai Ahmad Dahlan menghasilkan Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang berkembang dengan sekolahnya, dengan perguruan tingginya, dengan apalagi rumah sakitnya, dan lain sebagainya, dan terus memberi manfaat bagi jutaan orang selama hampir 1 abad lebih. Itu berarti Kiai Dahlan usianya pendek, tetapi umurnya panjang. Karena ada manfaat, ada karya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari usianya nggak seberapa, hanya 70 tahunan kurang lebih sekitar itu. Tetapi Nahdlatul Ulama yang ditinggalkannya, yang kemudian sekarang menjadi organisasi besar, dan kemudian dari situ orang menisbatkan dirinya, berapa puluh ribu pesantren sekarang di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, membina masjid, musola, majelis taklim yang kebermanfaatannya terus mengalir. Itu berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari usianya pendek, umurnya panjang. Itulah kenapa dalam bahasa Arab gedung ini, rumah ini disebut imarah. Imarah itu dari kata amr. Amaro. Kemudian pengurus masjid disebut apa, Bu? Ta'mir. Orang yang memakmurkan masjid, yang membuat masjidnya ramai, hidup, tumbuh, kembang, itu namanya ta'mir.
Cuma kalau di bahasa Indonesia jadi takmir. Padahal bahasa Arabnya ta'mir. Ta'mir masjid, imarah gedung, umur itu satu akar kata yang sama. Apa artinya? Bahwa orang kalau mau umurnya panjang, maka dia harus membangun sebuah monumen. Gedung ini kan monumen, simbol monumen. Yang monumen itu bisa dimanfaatkan, bisa diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan sampai ribuan tahun, dan kebermanfaatannya terus mengalir dan dia ramai, makmur. Itulah orang yang umurnya panjang. Jadi kita ini berdoa supaya usianya panjang atau umurnya panjang? Dua-duanya. Emang kalau dikasih umur 150 tahun mau? Capek juga itu. Ya. Oleh karena itu kita Allahumma tawwil umri, ya Allah, apa tadi? Perpanjanglah umurku. Sebab kalau usia itu sebenarnya udah ada jatahnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, teks gitu, itu nggak ada yang bisa mengakhirkan atau yang mempercepat sedikit pun. Udah jatahnya habis titik. Pakai sebab atau nggak pakai sebab, selesai. Kita ini nggak tahu ajal kita kapan. Kita ini nggak tahu usia kita berapa. Yang bisa kita lakukan sebetulnya bukan memperpanjang usia, itu wilayahnya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah memperpanjang umur. Beliau kemudian mengajak jamaah yang hadir untuk ikut mendoakan Pak Syaf yang hari ini berulang tahun ke-62. Selanjutnya Kiai Anang mengajak para hadirin untuk membedah hikmah di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Beliau pun kemudian menyimpulkan bahwa poin penting dari Al-Quran adalah supaya manusia memohon hidayah Allah agar terbebas dari godaan syaitan dan manusia. Al-Quran dimulai dengan kata apa? Kalau kita buka Al-Quran, mushaf Al-Quran dimulai dengan kata apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran, yang kita pertama kali temui ayat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kemudian habis itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Jadi tema yang pertama kali dibahas oleh Al-Quran adalah tema syukur. Kita buka Al-Quran, alhamdulillah kita. Syukur ini tidak ada kaitannya dengan situasi. Jadi yang sering salah kaprah itu kita memahami syukur kalau sedang ada nikmat. Bagaimana kalau sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan ujian-ujian yang lain? Syukur nggak kita? Oke, ini kalau lagi senang, lagi dapat bahagia, lagi dapat nikmat, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sedang ditimpa sakit, kita mengucapkan apa? Seharusnya alhamdulillahirabbil alamin juga. Cuma ini ada yang terpotong memang. Sama dengan orang ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya kan begitu. Tapi kadang-kadang orang hanya menyingkat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan ada yang assalamualaikum, yang jawab salam. Apa? Kum. Disingkat. Sebetulnya ajaran Rasulullah itu lengkap. Kalau kita sedang diberi nikmat, kita sedang diberi sesuatu yang membuat kita senang, itu kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Tetapi pada saat kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang
kurang menyenangkan, kita itu diajarkan oleh Rasulullah mengucapkan alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu apa? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sedang dapat nikmat alhamdulillah, sedang dapat musibah alhamdulillah. Beliau kemudian mengutip sebuah hadis tentang pentingnya manusia mengharap hidayah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da." Barang siapa ilmunya bertambah, namun tidak dibarengi dengan bertambahnya petunjuk atau ketakwaan, maka ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.